Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya berperan sebagai supervisi akademik. Bersama saya Nurul Fajaria SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soeharto. Saya cowok yang paling ganteng di sini karena saya cowok sendirian. Kita akan melaksanakan proses supervisor dan coaching bersama dua rekan saya ini. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Fajaria. Nama saya Endang Soehartati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak Harto. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Nurul? Baik, Bapak Harto sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Nurul. Nah, Pak Harto sekarang akan melakukan praktek coaching ya? Ya Ibu, saya akan melaksanakan praktek coaching bersama Bu Endang nanti sebagai coach saya. Tentunya Pak Harto sudah mempersiapkan dong langkah-langkahnya. Ya Bu, alhamdulillah sudah siap Ibu. Nah, pada proses pra-observasi ini saya ingin tahu di antara kompetensi coaching, kira-kira kompetensi yang mana saja yang akan Bapak kembangkan nanti? Baik Bu Nurul, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini yaitu pertama present, kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara tiga kompetensi tersebut, Pak Harto ingin menekankan yang mana? Saya ingin mencoba ketiga-tiganya Bu, dalam artian dalam kehadiran penuh, saya ingin berusaha hadir penuh nanti dalam proses coaching, juga sebagai pendengar yang aktif yang bisa mengorek informasi dari coach saya, sehingga saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot untuk sebagai pertanyaan inti nanti untuk coach saya. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bapak ya. Iya Ibu. Nah, terus apa harapan Bapak terhadap observasi yang akan Bapak lakukan ini? Harapan saya nantinya coach saya Bu Endang bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri nanti apa, terus menemukan solusi dari masalahnya sehingga dapat memunculkan ide beliaunya untuk membuat rancangan tindakan yang mungkin akan dilaksanakan pada nantinya dan dapat menyelesaikan masalah yang Bu Endang hadapi nantinya. Wah, bagus sekali ya Pak ya langkah-langkahnya ya Pak ya. Silakan Bapak lakukan percakapan sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan coaching. Dan Baik, saya harap Bapak nantinya mendapatkan kelancaran dalam proses coaching. Amin. Ya, mari ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bapak Harto. Waalaikumsalam Bu Endang. Gimana kabarnya hari ini? Kok kayaknya agak ini wajahnya agak asam gimana gitu. Ya, karena nggak mau asem ya Pak ya, mikirin Iya. murid yang luar biasa Pak. Oh ya, ini sekarang masih masa MPLS juga Bu ya. Ya, masih Dapat ada- banyak ya murid barunya. Alhamdulillah dapat 16 Pak. 16 orang ya. Iya 16 orang, tapi saya rasa masih kurang Pak. Banyak yang keluar, nggak tahu kenapa ya Pak ya. Oh iya ya, biasa mungkin nanti di tahun berikutnya mungkin akan lebih banyak Bu ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu Pak. Ibu kemarin cari saya ada apa ya? Ibu kok nyari saya kemarin? Saya dengar dari teman di sekolah itu karena katanya ibu ke sekolah. Kira-kira ada apa ya Bu ya? Ini Pak, saya mau sedikit sharing ke Pak Harto. Mungkin dengan saya sharing bisa mendapatkan solusi lah Pak. Oh baik Ibu, berarti kita ngobrol ya. Iya, mau Ini ngobrol. kebetulan saya juga sudah selesai mengajar juga, sudah kosong. Eh, Kira-kira apa yang ingin Ibu dapat nanti dari pembicaraan kita nanti? Ya setidaknya saya bisa lega lah Pak dengan cerita ke Bapak ya. Kemudian saya bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi ini Pak.
Oh begitu Bu ya. Kalau boleh tahu, Ibu bisa ceritakan, silakan Ibu ceritakan seperti apa sih Pak? Seperti apa sih Bu ceritanya Bu yang menjadi masalah atau unek-unek Ibu? Gini Pak, saya itu punya murid, tapi awalnya murid saya itu rajin, tapi entah kenapa air-air ini si anak ini jarang masuk, kemudian kalau masuk itu sering telat, seperti itu Pak. Oh berarti Ibu lagi menjumpai kondisi di mana anak itu minat belajarnya berkurang gitu Bu ya? Iya, Masuknya sudah masuknya telat, sering kadang tidak telat, kadang masuk. tidak masuk, seperti itu Pak. Iya iya. Menurut Ibu kira-kira apa yang harus Ibu lakukan agar anak ini minat belajarnya kembali seperti yang sedia kala, bisa sering masuk, bisa tidak telat lagi. Kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan? Ya, ya saya setidaknya harus tahu dulu Pak ya, kenapa sih anak ini sering telat, kenapa sih anak ini nggak mau masuk. Mau ditanyakan dulu kepada si anak ini alasannya itu apa, kemudian nanti ya kemungkinan saya harus memperbaiki cara mengajar saya. Takutnya anak itu merasa bosan lah Pak sama sama cara ngajar saya, mungkin seperti itu Pak. Oh, ya begitu Ibu ya. Berarti Ibu ingin menanyakan langsung kepada anak apa yang menjadi penyebab anak ini kok sering telat, Ya, eh, sering tidak tidak masuk, masuk. gitu Bu ya. Ya, Selain itu Bu, mungkin ada cara lain yang menjadi di kepikiran Ibu yang Ibu bisa lakukan selain berkonsultasi dengan anak tersebut. Selain itu mungkin ada cara lain Ibu. mungkin apa ya cara lainnya? Dengan saya itu Pak ke rumahnya langsung menanyakan ke orang tua, kenapa sih anak ini sering telat, kenapa anak ini jarang masuk, takutnya nanti dari rumahnya dia masuk tapi tidak nyampe ke sekolah, takut seperti itu Pak. Jadi saya harus konsultasi langsung dengan wali murid itu Pak. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Baik, itu sudah ide yang brilian Bu ya. Hmm. Eh, Berarti yang pertama tadi berkonsultasi langsung dengan si Murid, anak, ya. menanyakan informasi melalui anak karena mungkin bisa kepikiran lagi Ibu ingin berkonsultasi dengan pihak keluarga, begitu Bu ya? Keluarganya Pak. Iya iya, itu bagus sekali tuh Bu, ide yang sudah brilian sekali. Dari dua ide yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira yang mana yang mungkin atau dua-duanya boleh? Ya kira-kira yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini agar itu bisa dilakukan yang mana dari dua ide? Kalau menurut saya harus dilakukan sepenuhnya ini Pak. Dua-duanya harus dilakukan. Ya menanyakan ke anaknya langsung, kemudian nanti setelah itu langsung ke orang tuanya. Mungkin seperti itu Pak. Akan Iya iya lanjut iya. ke orang tuanya, biar saya bisa lebih mengetahui alasannya itu apa. Biar langsung tindakan saya nantinya seperti apa, kan seperti itu Pak. Baik baik ya Ibu. Karena komunikasi itu penting Bu ya, Iya. dengan anak, terus berkolaborasi juga dengan pihak keluarga, itu akan mungkin sesuai dengan keinginan Ibu, mungkin akan lebih menyelesaikan masalah ya. Terus kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan itu semua? Saya rasa saya harus bertindak cepat Pak. Karena apa? Kalau dibiarkan lama-lama anak ini sering tidak masuk Pak. Jadi ketinggalan terus pelajarannya. Jadi ini besok hari Minggu, hari Senin harus bertindak cepat saya Pak. Harus ke orang tuanya menanyakan dulu ke anaknya, kalau anaknya masuk, kalau misalkan anaknya tidak masuk langsung ke orang tua. Mungkin seperti itu Pak. Oh ya, karena lebih cepat, lebih baik. Baik. Ketemu, tahu informasi, sehingga Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu itu sendiri ya? Iya Itu Pak. ya? Iya Pak. Mungkin seperti itu. Untuk kelancaran ide Ibu tadi, mungkin ada tidak orang yang bisa membantu Ibu untuk semakin menguatkan lagi? Kira-kira tindakan Ibu ini akan lebih baik lagi, atau lebih cepat, lebih ya cepat dirasakan hasilnya, no? Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu tidak? Pastinya kita harus ada Pak. Misalkan kepala sekolah. Nah,
nanti saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Nah, anak ini sering nggak masuk Pak, mau gimana kan seperti itu Pak. Kan harus ada kolaborasi. Selain kepala sekolah, saya rasa saya harus ngajak komite Pak. Komite ini kan dianggap apa ya, peran utama apa, bisa mengayomi masyarakat sekitar ya, seperti wali murid sebagai komunitas seperti itu Pak. Saya harus ngajak komite biar ada penghubung antara kami, biar nanti kalau misalkan masih tetap, biar si komite itu yang melanjutkan nanti. Mungkin seperti itu Bapak. Baik Ibu, idenya sudah ini, karena kolaborasi itu penting Bu ya. Iya, betul. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah, Iya. terus komite juga harus bertanggung jawab sebagai komunitas sekolah juga, itu Bu ya. Iya Pak. Terus bagaimana sekarang? Apa sudah agak lega? Apa gimana Ibu yang bisa Alhamdulillah rasakan? Pak, saya sedikit lega, saya merasa plong pikiran saya Pak, bisa menemukan solusi dari masalah saya dengan bercerita ke Bapak. Baik Bu, Ibu sudah mempunyai ide yang brilian itu tadi. Saya hanya kan cuma membantu Ibu, kita Pak, bicara-bicara iya, ya. Iya Pak, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti kalau Ibu sudah melaksanakan itu semua, saya ingin tahu perubahan apa yang terjadi terhadap anak murid di sini. Iya, Pak, iya. Nanti bisa ketemu kita ngobrol lagi Bu ya. Oh siap Pak, siap. Nanti saya akan hubungi Bapak lagi gimana kelanjutannya, gimana apakah ada perubahannya. Seperti itu Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Terima kasih banyak. juga Bu. Assalamualaikum Bapak Harto. Waalaikumsalam Bu Nurul. Alhamdulillah ya, saya lihat tadi Bapak sudah melakukan proses coaching secara baik sekali. Ya Ibu, saya sudah berusaha di situ. Saya membuat bidang tadi. Saya sudah berusaha melaksanakan alur tirta yang sudah kita pelajari di LKS. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah sudah lega juga, sudah selesai juga dan berjalan lancar, itu yang paling penting Ibu. Apakah tadi coach Bapak, Ibu Endang ini sudah menemukan solusinya sendiri? Iya Ibu, saya sudah berusaha untuk memunculkan pemikiran dari Bu Endang, bagaimana Bu Endang sudah bisa memunculkan ide-idenya, sudah berusaha untuk melakukan tindakan itu, dan sudah bertanggung jawab atas masalah yang akan dia hadapi untuk menyelesaikannya Bu. Bagus sekali ya Pak ya. Indikator kompetensi yang mana yang Bapak capai dalam proses coaching tadi? Yang pasti seperti yang saya sampaikan di presentasi tadi, saya berusaha untuk hadir penuh. Dalam artian di sini saya hadir secara penuh untuk mengcoaching Bu Endang, sehingga Bu Endang bisa menghasilkan mengidentifikasi masalahnya, terus menunjukkan ide. Saya juga sudah menjadi pendengar yang aktif dengan mendengarkan apa yang disampaikan Bu Endang, dan sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan inti yang berbobot sehingga Bu Endang bisa mengeluarkan idenya dalam memecahkan masalahnya itu. Oh, berarti ada 3 kompetensi tadi Pak ya yang sudah Ya, diterapkan Ibu, sama ya, Ibu. Bapak. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi apa yang menurut Bapak itu perlu dikembangkan lagi? Ini mungkin Bu, untuk pertanyaan berbobot, karena mungkin saya harus lebih fokus ke pertanyaan berbobot, pertanyaan inti yang lebih variatif, sehingga kalau saya melaksanakan coaching lagi, coach saya itu bisa akan lebih mudah memunculkan pemikiran atau ide-idenya, sehingga permasalahannya itu bisa cepat diselesaikan gitu Bu. Iya, betul sekali Bapak. Karena dalam proses coaching ini memang seorang coach harus memiliki keterampilan untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan romantik agar si coaching ini nanti bisa mendapatkan solusi-solusi tersendiri. Jadi itu kompetensi yang akan Bapak kembangkan, gitu Iya ya Pak Ibu, ya? iya Ibu. Ya, saya rasa tadi ketika saya menilai proses
coaching dari Bapak dan Bu Endang ini sudah berjalan sangat baik ya Pak ya. Iya, terima Bu kasih, Bu. Endang sudah menemukan solusi-solusi untuk dirinya sendiri tadi dalam permasalahannya. Iya, Bu. Ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Waalaikumsalam.